Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan review filmku. Kali ini saya akan mereview film Marvel Cinematic Universe fase keempat berjudul Eternals yang resmi tayang di Indonesia pada 10 November 2021 lalu. Film ini akan mengisahkan cerita baru dari babak kelanjutan semesta Marvel. Film ini dibintangi sejumlah bintang ternama, diantaranya Don Lee sebagai Gilgamesh yang mempunyai kekuatan pukulan mematikan, Salma Hayek sebagai Ajak, pemimpin Eternals yang memiliki kekuatan penyembuhan, Angelina Jolie sebagai Athena yang memiliki kekuatan mampu membuat senjata dari energi kosmik, Gemma Chan sebagai Cersei yang memiliki kekuatan layaknya penyihir, Richard Madden sebagai Ikaris yang memiliki kekuatan bisa terbang dan mengeluarkan laser dari matanya, Kumail Nanjiani sebagai Kingo yang dapat menembakkan energi kosmik dari tangannya, Lia McHugh sebagai Sprite yang dapat menghilang dan membuat ilusi tetapi tidak bisa dewasa jadi anak-anak terus geni, Brian Henry sebagai Phastos yang dapat membuat alat-alat canggih, Lauren Ridloff sebagai Makari yang memiliki kecepatan super, dan Mary Keoghan sebagai druid yang mampu mempengaruhi pikiran manusia. Film ini juga turut diramakan oleh pemain Game of Thrones Kit Harington yang berperan sebagai Dan Whitman. Eternal mengisahkan 10 superhero dari luar angkasa. Mereka dikirim oleh Celestial Arishem ke bumi untuk melawan Deviant yang memangsa manusia pada 5000 tahun sebelum Masehi atau sejak awal peradaban manusia. Deviant ini dikisahkan sebagai musuh bebuyutan manusia. Sebelum menonton, tidak lupa saya sampaikan agar channel ini bisa berkembang, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, selamat menyaksikan. Jadi selama ribuan tahun para Eternal ini melindungi umat manusia dari serangan Deviant dan membantu manusia mencapai peradaban maju, namun tidak diizinkan untuk ikut campur dalam kehidupan manusia. Para Eternal ini terakhir kali membunuh Deviant pada tahun 1500-an. Saat itulah Athena kehilangan kesadaran dan menyerang Eternal lain, sehingga Gilgamesh memilih untuk terus bersama Athena, dan setelah itu mereka pun hidup terpisah selama ratusan tahun serta memiliki pengaruh dalam peradaban manusia. Selama itu pula mereka menunggu Celestial Arishem untuk kembali. Waktu pun berlalu, Cersei dan Sprite dikisahkan tinggal bersama di London setelah Cersei ditinggalkan Ikaris 500 tahun sebelumnya. Cersei menjalin hubungan dengan manusia bernama Dan Whitman yang bekerja di History Museum. Suatu hari mereka bertiga diserang oleh Deviant bernama Crow yang kini mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan diri. Bersamaan dengan itu pula Ikaris lalu datang dan berhasil mengalahkan makhluk tersebut. Menyadari Deviant kembali, mereka kemudian mempersiapkan diri untuk bersatu kembali dengan Eternal yang masih ada, dengan mendatangi mereka untuk mengajak kembali guna melawan Deviant. Mereka lalu pergi ke Dakota Selatan hanya untuk mencari Ajak, pemimpin mereka. Namun ternyata Ajak sudah dibunuh oleh Crow sebelum Deviant itu terbang ke London untuk membawa kemampuan penyembuhan yang dimiliki Ajak. Tetapi tiba-tiba batu kepemimpinan Ajak kemudian memilih Cersei sebagai pengganti untuk memimpin Eternal, dan Cersei pun bisa menghubungi Celestial Arishem. Tetapi Cersei belum bisa menggunakannya. Saat bertemu Cersei, Arishem hanya mengatakan kepada Cersei, "Sudah waktunya." Dan itu membuat Cersei bingung. Mereka kemudian menemui Kingo yang kini telah menjadi artis Bollywood. Setelah memberitahukan kematian Ajak, Kingo pun lalu mengikuti mereka untuk mencari Eternal yang lain, dengan mengajak asistennya bernama Karun yang kerjanya hanya buat konten kayak YouTuber. Hahaha.
Mereka kemudian menemui Gilgamesh dan Tina di rumahnya. Saat tiba di rumahnya, mereka melihat mayat Devian di halaman rumah mereka. Maklum saja, Gilgamesh dan Tina ini adalah salah satu Eternal terkuat setelah Ikaris. Dan saat memberitahukan kematian Ajak kepada Gilgamesh, Gilgamesh agak shock, tidak percaya. Kemudian mereka pun lalu menemui Tina yang masih sering kehilangan kendali dan selalu menggambar sebuah tempat yang dianggap sebagai asal para Eternal, bukanlah planet Olympia seperti yang mereka yakini selama ini. Cersei pun menceritakan kepada Gilgamesh tentang Ajak yang memilihnya sebagai pengganti untuk berkomunikasi dengan Celestial Arishem, tetapi Cersei belum dapat menguasainya, dan Gilgamesh mengatakan agar Cersei menenangkan diri terlebih dahulu, karena kadang para Eternal hanya perlu mendengarkan kemauan Celestial. Cersei pun mencobanya dan akhirnya berhasil bertemu Celestial Arishem. Dia pun lalu melaporkan kematian Ajak dan kemunculan Devian. Arishem pun kemudian mengatakan bahwa tujuan sebenarnya mereka dikirim ke bumi yaitu bukan sepenuhnya untuk melindungi manusia, tetapi mencegah Devian memusnahkan manusia, karena manusia akan membuat kelahiran Celestial baru bernama Diamut. Arishem juga mengatakan bahwa Celestial membuat galaksi dengan kekuatannya, tetapi juga kadang menghancurkannya saat kelahiran Celestial baru yang telah ditanamkan di dalam inti planet seperti yang akan terjadi di bumi. Dia juga mengatakan kalau Devian sebenarnya adalah ciptaannya, tetapi karena Devian bisa berevolusi menjadi lebih kuat, Celestial pun tak dapat mengendalikannya lagi. Untuk itu Celestial kemudian menciptakan Eternal di sebuah tempat yang sesuai dengan gambar yang dibuat Tena, dan itu bukanlah planet Olympia. Cersei pun menceritakannya kepada para Eternal lain dan mengatakan kebenaran tentang gambar yang dibuat Tena. Cersei pun kembali mengajak semua teman-temannya untuk bersatu mencegah kebangkitan Celestial Diamut, karena selama hidup berpisah, para Celestial ini menyatu dengan manusia bumi dan turut menjadi saksi yang mempunyai andil dalam perkembangan peradaban di bumi, sehingga mereka merasa punya ikatan yang kuat dengan manusia di bumi. Mereka pun kemudian menemui druid di hutan Amazon. Druid yang mempunyai kekuatan mempengaruhi pikiran manusia ini memilih tinggal di hutan karena menurutnya dengan begitu dapat mencegah peperangan serta membawa kedamaian, dan itu pula yang membuat dia berselisih dengan Ajak dan Ikaris. Setelah mendengar cerita dari Cersei, druid merasa tidak percaya lagi dengan keberadaan mereka dan tujuan Arishem menciptakan mereka, sehingga dia menolak untuk bergabung mencegah kebangkitan Diamut. Tiba-tiba saja Devian menyerang tempat druid. Para Eternal pun akhirnya kembali melawan Devian setelah 500 tahun lebih. Ikaris, Kingo, Cersei, druid dan Sprite menghadapi Devian di pemukiman, sementara Tena dan Gilgamesh menghadapi pemimpin Demian Crow di hutan, dan dia melihat langsung kemampuan Ajak yang telah diambil oleh Crow. Menariknya, saat menghadapi Devian dalam penampungan air, Cersei berhasil mengalahkan Devian dengan merubahnya menjadi sebuah pohon. Padahal selama ini Cersei tidak memiliki kemampuan merubah materi menjadi benda lain. Setelah mengalahkan Devian di udara, Ikaris kemudian membantu Gilgamesh, akan tetapi Tena kumat lagi dan menyerang Ikaris. Gilgamesh kemudian menyuruh Ikaris untuk membantu yang lain menghadapi Devian, sementara dia menenangkan Tena. Karena menghadapi Crow sambil menenangkan Tena, Gilgamesh akhirnya dapat dikalahkan oleh Crow dan meninggal dunia. Crow pun mengambil kekuatan Gilgamesh sehingga wujudnya berubah seperti manusia dan dapat bicara. Crow lalu mengatakan akan memusnahkan Eternal sebagai balas dendam karena telah memusnahkan teman-temannya. Untung saja saat itu Ikaris datang menolong dan berhasil memukul mundur Crow. Setelah memakamkan Gilgamesh, Cersei pun kembali mengajak druid. Druid pun akhirnya setuju dan ikut mencegah kebangkitan Diamut. Mereka lalu pergi menemui Phastos yang homreng. Ikaris mengharapkan Phastos ikut serta agar dapat membuatkan alat untuk mencegah kebangkitan Diamut. Tetapi Phastos menolak karena sudah mempunyai kehidupan bahagia dan merasa kecewa dengan manusia saat bom atom di Jepang dulu.
Tetapi pasangan Homrengnya pun akhirnya datang dan menasihatinya agar ikut bersama Cersei dan Ikaris mencegah kebangkitan Diamut. Mereka pun mencari pesawat yang dulu membawa mereka ke bumi, dan ternyata salah satu Eternal bernama Makari selama ini tinggal di dalam pesawat tersebut dan mengumpulkan benda-benda sejarah dari peradaban manusia sambil menunggu teman-temannya datang untuk pulang kembali ke Olympia. Saat melihat Makari, Druig pun senang karena sebenarnya mereka ini sudah saling menyukai. Cie. Mereka lalu berembuk untuk mencegah kebangkitan Diamut dan kehancuran bumi dengan cara Phastos menciptakan alat yang mampu menyerap kekuatan semua Eternal dan menidurkan kembali Diamut. Untuk itu Phastos menyuruh Makari menemukan tempat kebangkitan Diamut dengan kecepatan yang dimilikinya. Akan tetapi Ikaris kemudian menghancurkan alat yang sedang dibuat Phastos dan mengagetkan temannya yang lain. Ikaris mengatakan bahwa kebangkitan Diamut telah diketahuinya melalui Ajak sebelum berpisah beberapa abad lalu, dan itu pula yang membuat dia meninggalkan Cersei karena tahu bahwa bumi yang dicintai oleh Cersei akan hancur. Dia pun kemudian mengancam Eternal lain untuk tidak mencegah kebangkitan Diamut karena dia masih setia dengan tujuan mereka dikirim ke bumi oleh Arisem. Dia pun lalu menceritakan sebelum Deviant menyerang London, ternyata Ikaris menemui Ajak untuk mengetahui berapa lagi waktu yang dimiliki bumi sebelum kebangkitan Diamut. Tetapi Ajak malah mengajak Ikaris untuk mengajak Eternal lain mencegah kebangkitan karena menurut dia selama menyatu dengan manusia bumi, dia melihat bahwa manusia memiliki sesuatu yang patut diperjuangkan di samping sifat serakah dan saling menghancurkan yang dimiliki oleh manusia. Dia menggambarkan kejadian Thanos yang menghilangkan setengah manusia bumi dan akhirnya mencegah kebangkitan Diamut beberapa waktu lalu, dan bagaimana manusia melawan dan mengembalikan manusia yang dihilangkan oleh Thanos. Ikaris kemudian membawa Ajak ke suatu tempat. Ternyata di tempat itu Ikaris mengatakan kesetiaannya kepada Arisem untuk membangkitkan Diamut, sehingga dia mendorong Ajak ke jurang tempat Deviant dan akhirnya Ajak pun tewas di tangan Crow yang kemudian mengambil kekuatannya. Dia pun lalu membawa kembali Ajak ke rumahnya dan meletakkan di tanah serta membuat seolah-olah Deviant datang membunuh Ajak, sehingga membuat Eternal kembali berkumpul untuk memusnahkan Deviant dan melupakan kebangkitan Diamut. Tetapi di luar dugaan, Ajak memilih Cersei menggantikannya, sehingga itu membuat Cersei bisa berkomunikasi dengan Arisem dan akhirnya mengetahui waktu kebangkitan Diamut, sehingga rencana Ikaris pun gagal. Saat ingin pergi, Sprite mengikutinya karena selama ini ternyata Sprite ini menyukai Ikaris. Sementara Kingo memilih untuk tidak ikut dalam mencegah kebangkitan Diamut karena dia tetap setia kepada Arisem, tetapi tidak akan melukai teman-temannya seperti yang dilakukan Ikaris. Setelah mendengar cerita Druig tentang Cersei yang merubah Deviant menjadi pohon, dan karena alat yang dibuat telah dirusak oleh Ikaris, Phastos pun kemudian meminta bola Cersei yang diberikan oleh Ajak untuk dijadikan alat yang dinamai Yumine guna mengumpulkan kekuatan para Eternal dan kekuatan dari Diamut agar Cersei dapat merubah materi dari Diamut untuk ditidurkan kembali. Pada hari kebangkitan, Tena membuat sibuk Ikaris dengan pertarungan by one, sementara Druig, Cersei dan Phastos serta Makari mengaktifkan Yumine. Ikaris pun menyadari siasat mereka saat berhadapan dengan Tena, dan dia pun kemudian menyerang Druig dan membenamkannya di dalam tanah. Maklumlah mereka ini sudah saling benci berabad-abad yang lalu. Kemudian Ikaris juga menjatuhkan pesawat mereka. Melihat Druig telah dikalahkan, Makari pun menyerang Ikaris dengan kekuatan yang dimilikinya dan diikuti oleh Eternal lain. Tetapi Ikaris adalah Eternal terkuat sehingga mampu mengalahkan mereka semua. Tiba-tiba Crow datang dan menyerang Ikaris. Hal ini membuat Tena langsung menyerang Crow untuk membalaskan dendam atas kematian Gilgamesh. Sementara itu, Phastos menyuruh Cersei untuk menuju ke tempat pusat kebangkitan Diamut untuk menjalankan rencana menidurkan Diamut. Sementara dia dan Makari akan menghadapi Ikaris. Phastos pun kemudian menggunakan alat khusus untuk melemahkan kekuatan Ikaris.
Sementara itu, proses kebangkitan Diamut terus berlangsung, yang sudah membuat telapak tangan dan kepala raksasa Diamut keluar dari permukaan air. Di dalam gua, Tena yang menghadapi Crow untuk membalaskan dendam atas kematian Gilgamesh bertarung dengan seru. Dalam pertarungan ini, Crow bukanlah tandingan Tena. Saat tersudut, Crow mengelabui Tena dengan menggunakan cara Gilgamesh, tetapi Tena sudah berhasil mengendalikan ingatannya, sehingga Tena dapat membunuh Crow dengan sekejap saja. Di tempat lain, Cersei yang hendak menuju pusat kebangkitan dihadang oleh Sprite. Dengan kemampuan menghilangnya, Sprite berhasil melukai Cersei dan membuat ilusi Gunung Merapi untuk mengelabui Cersei. Tetapi Druig yang berhasil selamat lalu datang melumpuhkan Sprite. Ikaris pun akhirnya dapat melepaskan diri dari alat Phastos dan langsung terbang menuju Cersei. Tetapi saat dia berhadapan dengan Cersei, dia tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga Cersei langsung mengaktifkan New Mind dan mengubah materi seluruh badan Diamut, dan akhirnya tidur kembali dalam wujud es. Ikaris yang menyesal akan perbuatannya lalu membunuh dirinya dengan cara terbang menuju inti matahari dan akhirnya tewas. Kemudian Cersei yang masih memiliki kekuatan Diamut lalu membantu Sprite untuk menjadi manusia biasa agar bisa menjadi dewasa sesuai keinginannya. Setelah berhasil menidurkan Diamut, para Eternal lalu tinggal sementara bersama Phastos sambil memperbaiki pesawat mereka. Setelah pesawat mereka diperbaiki, Tena, Druig, dan Makari lalu terbang ke penjuru galaksi untuk memberitahukan kepada Eternal lain tentang tujuan sebenarnya mereka dikirim ke seluruh planet. Saat Cersei kencan dengan Dany, tiba-tiba Arishem datang mengunjungi bumi dan membawa Cersei, Phastos, dan Kingo untuk diadili akibat perbuatan mereka mencegah kebangkitan Diamut. Pada post kredit film ini memperlihatkan kemunculan seseorang di pesawat Eternal yang bernama Eros. Dia mengakui dirinya sebagai adik dari Thanos, tapi dia tidak botak dan berkulit pink kayak Hello Kitty. Dia mengatakan akan membantu membebaskan teman-teman mereka yang dibawa oleh Arishem, dan dia juga memiliki batu kepemimpinan seperti Ajak. Di tempat lain, Dan kemudian membuka kotak kayu yang berisi pedang mengerikan. Ternyata keluarga Dan adalah pewaris dari pedang terkutuk mengerikan Ebony Blade. Tetapi tiba-tiba terdengar suara yang berbunyi, "Apakah Anda sudah siap?" Dan film pun selesai.